Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya Sugito Utomo SD MSI NIDN 12250368801. Saya adalah dosen tetap program studi arsitektur S1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan unjuk kerja dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah yang saya ambil, yaitu bahan dan konstruksi bangunan, yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dengan kode AR4081 bobot 4 SKS. Deskripsi mata kuliah ini mempelajari berbagai jenis sifat, karakter, penggunaan, dan pengaplikasian pada konstruksi bangunan. Mata kuliah ini juga membahas metode konstruksi beserta utilitasnya dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan arsitektur hijau. Capaian pembelajaran yang diharapkan dalam mata kuliah ini meliputi unsur sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Secara lebih rinci, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan sikap kritis dan analitis dalam mengevaluasi kualitas bahan dan konstruksi. Kedua, memahami pengelompokan dan proses pembentukan dari berbagai jenis bahan bangunan. Ketiga, mengetahui sifat-sifat fisik, mekanik, kimia dari berbagai bahan bangunan. Keempat, mampu mengidentifikasi berbagai jenis bahan dan mengaplikasikannya serta mengklasifikasikannya berdasarkan sifat dan kegunaannya. Kelima, mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menerapkan berbagai jenis bahan bangunan ke dalam konstruksi. Keenam, mampu memahami prinsip-prinsip dasar konstruksi dan struktur bangunan. Ketujuh, mampu menjelaskan elemen konstruksi dan struktur pada perhitungan sederhana. Kedelapan, mampu menganalisis pembebanan bangunan dan penyalurannya. Kesembilan, mampu merancang konstruksi bangunan sederhana dan menerapkan dengan kaidah gambar teknik. 10. Mampu menjelaskan berbagai tahapan pelaksanaan konstruksi. 11. Mampu menerapkan peraturan dan standar-standar yang berlaku dalam pelaksanaan konstruksi. Ke-12. Mampu mengevaluasi hasil pelaksanaan konstruksi untuk memastikan sesuai dengan standar dan spesifikasi. Berikut distribusi materi pembelajaran dalam tatap muka, yaitu sebanyak 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian UTS dan UAS. Minggu pertama, pengenalan materi perkuliahan. A. Penjelasan rencana pembelajaran semester RPS. B. Identifikasi konsep bahan bangunan untuk struktur dan konstruksi. Minggu kedua, membahas tentang bahan dalam konstruksi bangunan. A. Pengelompokan bahan bangunan. B. Sifat-sifat fisik, mekanik, dan kimia bahan bangunan. Pertemuan minggu ketiga membahas penggunaan bahan bangunan beton dalam konstruksi. Minggu keempat, membahas penggunaan bahan bangunan kayu dalam konstruksi. Minggu kelima, penggunaan bahan baja dalam konstruksi. Minggu ke-6, bangunan non-struktur pelengkap dan finishing dalam konstruksi. Minggu ke-7, bahan bangunan ramah lingkungan dalam konstruksi. Kemudian minggu 8 dilaksanakan ujian tengah semester. Selanjutnya pada minggu ke-9 membahas mata kuliah struktur dan konstruksi bangunan dengan materi konsepsi sistem struktur dan konstruksi. Yang kedua, pembebanan pada sistem struktur dan konstruksi. Pada minggu ke-10 membahas konstruksi fondasi, dangkal, dan dalam. Kemudian minggu ke-11
membahas pembatas ruang, yaitu dinding, partisi, dan plafon, serta konstruksi atap, rangka, dan penutup atap. Kemudian pertemuan yang minggu ke-12 membahas konstruksi lantai, pintu, dan jendela. Pada pertemuan minggu ke-13 membahas materi tentang konstruksi tangga, desain, dan konstruksinya. Pada pertemuan minggu ke-14 membahas materi tentang utilitas bangunan, terdiri atas sistem sanitasi dan drainase, sistem kelistrikan, sistem plumbing, dan perpipaan. Kemudian materi minggu ke-15 peraturan dan standar dalam konstruksi bangunan, yaitu peraturan bangunan gedung terkait undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Kemudian yang kedua, standar konstruksi dalam undang-undang dan standar nasional Indonesia. Kemudian terakhir pada minggu ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Untuk metode pengajaran yang diterapkan adalah DIA, adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada 3 aspek utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery menekankan pada penyampaian materi untuk memastikan mahasiswa memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Kemudian yang kedua, interaksi, yaitu mendorong terjadinya interaksi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan sesama mahasiswa dalam bentuk diskusi, tanya jawab, dan kegiatan kolaboratif lainnya. Yang ketiga, asesmen adalah merupakan penilaian hasil akhir berupa penilaian berupa kuis, tes tertulis, tugas individu, tugas kelompok, dan presentasi kelompok. Dalam metode pengajaran ini menempatkan mahasiswa sebagai pusat belajar atau student centered learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan project based learning, yaitu pembelajaran di mana mahasiswa terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah kompleks melalui proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Untuk pelaksanaan pengajaran dilakukan dengan tatap muka, luring, dan maupun daring, diskusi, studi kasus, presentasi, praktek langsung di studio. Kemudian untuk sistem penilaian mencakup 4 komponen. Yang pertama, keaktifan 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, total 100%. Nilai akhir yang dikeluarkan merupakan gabungan dari 4 komponen yang kemudian dikonversi dalam bentuk huruf A, B, C, D, dan E. Mana A adalah nilai tertinggi, kemudian kelulusan minimal adalah C, setara dengan 60 poin. Berikut cuplikan rekaman pembelajaran micro teaching dari mata kuliah konstruksi dan bahan bangunan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki pertemuan minggu ketiga ya. Untuk mata kuliah bahan dan konstruksi bangunan. Terlebih dahulu sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita berdoa sejenak. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang beton sebagai bahan bangunan. Minggu lalu kita sudah bahas tentang material utama untuk struktur bangunan, yaitu ada 3 jenis. Adios, berapa macam? Ada berapa? 3 ya? Bukan 3. Kayu, beton ya, apalagi? Masing-masing punya spesifikasi atau sifat yang berbeda ya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi sudah ada masih ingat? Ya? Iya lupa. Kayu misalnya, kelebihan dan kekurangannya apa? Kekurangannya cepat lapuk. Ya, terus kalau beton awet ya itu. Awet. Kalau baja awet, tapi mahal. ya mungkin berkarat ya, harus untuk perawatan. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita lanjutkan untuk
pertemuan hari ini, mata kuliah hari ini ada 4 item utama sub capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi nanti yang pertama mahasiswa dapat menjelaskan teori dan prinsip dasar beton sebagai bahan bangunan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan tentang jenis, sifat, karakteristik material penyusun beton. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan proses perencanaan, sifat beton segar, pengerjaan, pengujian, evaluasi, inovasi beton bertulang dan beton ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan berbagai aspek terkait material beton dalam konstruksi bangunan. Jadi ini nanti sudah menjadi dasar dalam pekerjaan coba di minggu berikutnya ya. Sebagai pengantar, kita sudah pahami yang pertama tadi, di mana beton itu merupakan bahan campuran dari beberapa bahan. Ya, salah satunya sudah ditulis di layar ini, semen, kemudian air, pasir, dan kerikil. Masing-masing material ini mengemban tugas ya. Jadi yang menjadi agen utama itu semen ya. Apabila dia ketemu air maka terjadi reaksi kimia. Nah, lalu tugas dari pasir dan kerikil atau biasa disebut agregat itu sebagai pengisi. Jadi saling mengemban tugas masing-masing. Kemudian pengantar yang kedua, di mana beton itu sangat dominan sekarang. Kalau Anda lihat kemana tidak ada bangunan yang tidak dibuat dari beton. Meskipun bangunan kayu mungkin fondasinya ya ada betonnya. Jalan, jembatan, bahkan sampai terowongan, ini bahkan tiang anjungan tempat pantai, bahkan kapal juga ada yang dibuat dari semen, ya kapal dari semen. Kemudian saat ini sedang dikaji pembuatan beton di pulau ya, lunar konkret. Konkret itu bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya semen. Kita lanjutkan ya. Jadi definisi beton secara atau menurut para ahli ini adalah material konstruksi komposit. Komposit itu gabungan ya, berbagai macam bahan begitu ya, terbuat dari campuran semen, agregat dalam kurung, kasar dan halus, air, dan kemudian mengeras lalu mengikat agregat menjadi satu massa yang padat. Jadi seperti membuat batu tiruan gitu sama ya. Jadi kalau Anda lihat ada batu yang dikali itu kita lihat dulu dari magma gunung berapi yang terbawa oleh air sungai ya, berlindung lama-lama sampai bawah pecah menjadi kecil ya. Itu bisa Anda pikirkan bahwa batu itu dulu dari asalnya dari mana? Kalau dari hulu biasanya agak gede, kemudian bawah terus sampai laut udah hancur jadi pasir gitu ya. Jadi pengerasan beton itu terjadi karena ada reaksi kimia yaitu hidrasi. Itu saya sebutkan tadi reaksi kimia yang terbentuk antara semen dan air. Jadi kita nanti akan pelajari beberapa bahan yang tadi mau menjadi bahan dasar pembentuk atau campuran dari semen, agregat, air, dan bahan tambah. Jadi bahan tambah itu tidak mutlak, hanya untuk tujuan tertentu saja. Sebagai contoh nanti kalau Anda lihat kalau buat tangki penyimpanan minyak, mungkin harus punya beton itu yang bisa menahan reaksi dari campuran yang bensin misalnya atau bisa juga nuklir ya, reaktor nuklir. Kita nggak tahu, kita lihat di perang Iran sana katanya punya reaktor kedalaman sampai 60 meter gitu ya, mungkin harus dibuat dari beton. Nah itu campurannya apa nanti kita akan tahu ya. Jadi ini grafiknya ya, ini beton terdiri dari seperberapa ini? Seperdelapan ya, air, kemudian seperdelapannya ini semen. Nah yang agak besar ini agregat. Jadi agregat punya batas maksimal ya, 60-75%. Artinya kalau Anda lihat kalau ada kolom atau apa saja yang itu terlalu banyak batu, mungkin komposisinya kurang ini ya. Airnya sedikit, semennya sedikit, batunya terlalu banyak. Jadi harus ada komposisi yang pas. Ini kalau di dalam konstruksi harus diperhatikan ya, ada aturannya.
kita lewati. Kemudian yang pertama kita akan belajar tentang material utama ya, semen, atau dalam kurung atau garis miring istilahnya orang teknik ya, di dunia konstruksi disebut PC, panjangan dari Portland semen. Portland itu nama tempat pertama kali ketemukannya semen. Jadi ada orang namanya Aspidin ya, orang di sana sekitar 200 tahun yang lalu ya, sekitar itu ya. Kemudian semen itu bertindak sebagai pengikat agregat dalam beton. Jadi kalau tadi saya bilang ketemu atau dicampur dengan air maka akan berubah jadi pasta. Pasta itu apa? Adonan ya, seperti odol begitu ya. Ya. Kemudian pasta ini akan berfungsi atau berperan seperti lem dan mengikat butiran agregat dalam beton. Ini seperti ada waktu kecil main semen itu kalau terlalu encer itu nggak bisa ya. Jadi biasanya kita sudah nggak terlalu asing ya dengan campuran semen. Hampir semua laki-laki lah istilahnya. Kalau saya juga main semen juga boleh. Iya. Nah, kemudian bahan dasar untuk semen itu yang dominan adalah kapur. Kemudian bahan yang lain silika, kemudian ini bahan untuk pelengkap ya. Mereka pengembangan tugas macam-macam, misalnya untuk pengeras, untuk penghalus atau apa gitu ya. Lanjut. Jadi semen itu dibuat dengan cukup sederhana misalnya. Tapi teknologinya harus betul-betul bisa menghasilkan semen yang standar. Nah ini hanya melalui beberapa tahapan ya. Pertama, bahan dihaluskan, jadi tambang dari tempat dari gunung mana gitu ya, mengandung kapur, kemudian dibakar, terus didinginkan, ditambah bisu dengan campuran tertentu dan campuran lainnya, itu ya, terus dihaluskan, kemudian dipak. Sepertinya sederhana ya. Kemudian bahan material yang kita bahas yang kedua yaitu agregat. Jadi agregat itu salah satu dari bahan material beton yang berupa batu pecah, kerikil, dan pasir. Jadi pasir ada dua macam ya. Pasir berupa dari hasil alam. Ada pasir buatan yang sisa dari kerak-kerak seperti dari pabrik baja ya. Jadi kalau dari yang di kampus itu ada rotokan kecil-kecil sejenis itu ya. Itu rasanya cukup bagus ya. Iya. Kalau di Papua banyak limbah dari tambang di Freeport ya. Iya. Namanya apa? Thailand ya. Ya itu bisa dimanfaatkan ya sebagai bentuk dari ramah lingkungan atau memanfaatkan limbah supaya tidak semakin banyak beban lingkungan semakin besar. Jadi Papua sudah punya material di sana ya. Kemudian yang berikutnya fungsi agregat. Agregat itu merupakan material yang digunakan dalam angkutan beton untuk membentuk suatu semen hidrolis. Jadi semen hidrolis semen yang terbentuk karena adanya reaksi dengan air. Ya. Kemudian agregat ada dua jenis kan? Agregat kasar, agregat halus. Kalau bahasa pasar itu bahasa pasaran perdagangan kerikil ya, agregat kasar itu. Kalau agregat halus namanya pasir. Ya. Kalau yang besar batu kalis. Sebetulnya itu bahannya sama dari batu. Memang industri untuk ini sudah ada, tidak ngambil ngerok kali tapi ngambil batu-batu dari gunung kemudian dihancurkan atau disaring. Saringannya ada beberapa logam ukurannya berbeda begitu ya. Jadi ada yang batu ukuran sekian untuk apa, untuk jalan, misalnya untuk cor tuh beda-beda ya. Bahkan yang untuk pasir dan seterusnya. Kita lanjutkan. Kemudian yang pertama batuan ya, agregat yang paling besar ya. Bentuk dari agregat tadi diperoleh ya, asalnya dari mana? Ada yang dari batuan geologi, batu yang terbentuk melalui proses terbentuknya batuan. Kemudian ada batuan dari geoteknik. Ini sebagai batu mineral yang di atasnya, yang di dalamnya atau dengannya dapat dibangun berbagai macam konstruksi. Berikutnya agregat kasar. Ini granular ya. Agregat kasar itu material yang berupa butir-butir itu namanya granular. Jadi ukurannya lebih besar dari 4 mili,75 ya sampai 5 mili ya, lebih besar ya, maksudnya di atas 5 mili itu setara setengah senti, setengah senti lebih sedikit itu kerikil ya.
Jadi fungsi kerikil itu untuk memberi kekuatan mekanis. Jadi dia memberi kekuatan untuk meningkatkan stabilitas dan mendistribusikan beban secara merata. Ya, ini kemudian agregat kasar ini merupakan atau diperoleh ya dari dua sumber ya. Ini kalau dari sumber hasil disintegrasi ini alam yang menghancurkan ya. Jadi seperti hanyut terbawa batuan di sungai itu lama-lama nanti hanyut dan kemudian ditangkap toh. Kemudian yang kedua atau dari industri pemecah batu. Jadi kalau untuk volume yang banyak mungkin lebih baru atau industri pemecah batu ini lebih terjamin jumlahnya dan tidak merusak lingkungan karena tempat penambangannya batu mungkin sudah dikaji lebih jauh ya. Kalau dari sungai mungkin harus banyak memperhitungkan aspek kerusakan alam yang mungkin terjadi gitu ya. Kita lanjutkan lagi syarat ya untuk agregat kasar itu ada ketentuan kerasannya harus memiliki ini ya, agregat harus punya keawetan, kekerasan dan dia harus mampu terhadap tahan terhadap cuaca. Kemudian aspek kebersihan bersih ya, dari lumpur, dari debu, dari bahan organik dan zat lain. Jadi betul-betul nanti gesekan dan terbentuk dalam campuran itu menyentuh batunya gitu ya. Jadi kalau batu kotor nanti kan istilahnya meleset begitu ya. Seperti ada rongga dari apa yang terbentuk dari sisa-sisa tanah itu ada apa humus ya, daun-daun, endapan dan sebagainya. Kemudian kalaupun ada memang kita nggak bisa hindari 1% saja. Jadi berat keren. Jadi kalau 1 ton misalnya itu kerikil, kalau bisa hanya 1%-nya itu boleh ada lumpurnya. Itu nggak perlu terlalu bersih ya, 1%. Kemudian bentuk butiran. Yang ini butiran harus bulat, solid ya, kotak, seperti kepalan gitu. Kalau gepeng itu seperti telapak tangan itu mungkin tidak bagus dan mudah patah ya kalau gepeng ya. Dari berbagai keterangan yang di atas ini harus diuji kebersihan gradasi semuanya ya, keausan dan lain sebagainya dan harus sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian agregat yang berikutnya agregat halus atau biasa disebut pasir. Agregat halus adalah material juga granular ya. Ukurannya itu di bawah setengah senti, 5 mili di bawah. Di pasir ya, bisa ditentukan begitu ya. Jadi fungsinya itu sebagai pengisi. Jadi kalau kerikil saja itu masih ada rongga toh. Nah itu rongga-rongganya itu harus diisi pasir. Nah tadi kan saya bilang ada gradasi yang paling harus mengisi lagi gitu supaya memadat, solid ya. Itu maksudnya. Kemudian fungsi pasir atau agregat halus tadi ini sudah disebutkan mengisi ruang antar agregat kasar dan membentuk mortar. Mortar itu tadi ya, campuran yang sudah jadi ya, mortar. Pasir ada beberapa jenis ya, ada yang dari sungai, dari pantai, atau dari galian. Nah, galian ini kemungkinan dari sungai yang sudah mati ya, atau dari letusan gunung berapi, atau kemudian ketutup sama tanah dan pohon-pohon, kemudian orang mendadak menemukan. Jadi nggak aneh kalau di Jogja sana itu ada halaman itu baru dalamnya pasir, apalagi dijual perut gitu ya. Hanya itu. Ini untuk persyaratan pasir memang harus memenuhi syarat sama seperti kerikil tadi. Harus bersih, keras, bebas dari lumpur dan bahan organik. Bahan organik itu sisa-sisa tanaman ya, sisa tumbuhan, rumput biasanya ya, atau pelapukan kayu. Kemudian pengujiannya sama seperti yang untuk agregat lainnya. Kemudian yang material yang ketiga yaitu air. Air memainkan peranan krusial. Krusial itu sangat menentukan ya. Harus ada, tapi tidak bisa ditinggalkan. Untuk menghidrasi, itu artinya mereaksi ya, supaya terjadi reaksi kimia sehingga menghasilkan pasta. Pasta itu tadi ya, adonan itu ya. Sehingga beton mudah dikerjakan dan mencapai kekuatan yang diinginkan. Untuk kekuatan beton itu memang pada saat cor pertama, pengerasan pertama itu mulai hari ketiga dan seterusnya loh. Nah,
mencapai titik tertinggi itu maksimal pada hari ke-28. Jadi beton masih bisa menyerap air. Istilahnya kalau kita habis cor, sebaiknya sebelum masuk ke hari 28, besoknya atau setiap hari sampai sebelum 28 itu digenangi gitu ya. Itu ada nanti pembahasan itu namanya perawatan beton ya. Jadi memang kalau dalam praktek untuk pengaplikasian campuran, misalnya kalau mau plaster disiram air dulu toh, pelicin kayak dikit toh, begitu ya. Kemudian yang kedua, tujuan utama pemakaian air melalui proses hidrasi yaitu reaksi antara semen dan air akan menghasilkan campuran yang keras dalam beberapa waktu tertentu. Untuk yang kedua tadi, perawatan namanya curing ya ini, guna menjamin proses pengerasan yang sempurna setelah pengecoran dengan air itu ya maksudnya. Jadi curing itu menggenangi, menyiram toh, berkala ya, jangan sampai betonnya kering gitu. Jadi harus ada proses perawat namanya ya. Itu nanti sampai beton berusia berapa? 4 minggu atau 28 hari. Kemudian syarat teknis atau syarat yang harus dipenuhi, air tidak harus dipakai untuk beton, harus bersih, tidak mengandung lumpur, tidak mengandung minyak, dan bakteri yang dapat merusak beton. Kemudian kandungan seperti garam, sulfat, klorida juga harus dalam batas aman. Selain itu, air harus memiliki pH netral, idealnya antara 6 sampai 8 ya pH. pH itu keasaman. Saya pakai tes alat seperti termometer gitu. Kalau terlalu basah, terlalu asam, nggak bagus. Ya? Jadi harus 6 dan 8. Bagaimana kalau air sungai? Itu kurang tahu ya. Air laut, air danau. Mungkin paling bagus itu air dari sumber air tertutup ya, sumur ya. Kemudian yang terakhir ini bahan tambah ya, bahan tambah bahasa Inggrisnya istilahnya admixture. Jadi ini tujuannya untuk memodifikasi ya, untuk membuat kualitas beton makin meningkat ya. Memang ini tujuannya untuk tujuan tertentu. Misalnya kalau untuk pekerjaan cor jalan yang ramai padat macet harus dikerjakan secepatnya gitu ya. Jadi harus tambahin bahan tambah supaya kerennya bisa cepat ya. Bisa lebih cepat dari 28 hari, bisa 2 minggu atau 1 hari kalau bisa ya. Kalau terlalu banyak mungkin harus ada toleransi ya ini. Salah satunya di situ. Jadi ini ada 10 macam tujuan dari penggunaan admixture sudah dibaca di sini. Jadi yang tadi saya sebutkan tadi nomor 7 untuk mempercepat laju kekuatan di awal usia, untuk meningkatkan kekuatan ya ini. Kemudian daya tahan. Jadi ini cenderung seperti doping begitu, tapi dalam batas yang positif kan. Tapi kalau untuk kondisi yang normal, memang lebih bagus ya, karena untuk penggunaan bahan tambah ini perlu ada biaya dan mungkin perhitungan tambahan lagi. Nah ini yang untuk standar nasional SNI ya. SNI nomor 2847 itu tentang persyaratan beton untuk struktur. Kemudian yang 1726 tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan. Jurnal. Nah kalau kita bahas beton memang harus arahnya ke teknik sipil lebih banyak ya. Kemudian materi dari Montessori perguruan tinggi. Sekian dulu, terima kasih. Ya kalau ada pertanyaan bisa disampaikan atau nanti diketik di grup WA ya. Saya jawab 24 jam. Untuk tugas tadi kalau bisa tugas kelompok ya, jangan topik-topik yang di depan tadi. Iya. Oke, terima kasih. Kita tutup ya. Selanjutnya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.